2045 itu di mana Indonesia sudah berusia 100 tahun. Apakah kita sebagai pemuda mahasiswa mempunyai andil dalam menciptakan generasi yang unggul untuk generasi yang sudah di ancang-ancang bahwa 2045 itu menjadi generasi emas. Kita semua memang sudah mungkin di dalam benak kita bahwa 2045 itu kita semua sudah mungkin berusia di atas, tidak produktif lagi istilahnya. Tetapi kita punya andil bahwa adik-adik atau bayi-bayi yang sekarang saat ini sedang dalam proses tumbuh kembangnya mereka adalah generasi-generasi emas Indonesia ke depannya. Andilnya kita apa? Apakah kita sebagai mahasiswa punya andil untuk bisa membimbing, mengarahkan adik-adik atau anak-anak kita nanti supaya bisa menjadi generasi emas atau tidak? Semua itu tergantung daripada generasinya kita. Apakah kita mampu membawa generasi muda yang dikatakan bahwa apakah bisa mencapai generasi emas atau tidak, itu semua berawal dari kita semua. Saya harap teman-teman NTT yang ada di Jayapura bukan hanya mencerdaskan orang asli kita di NTT saja, tetapi di mana tempat kita berpijak saat ini, tanah Papua, tanah yang terberkati ini, kita sudah berdiri di sini, menimba ilmu di sini, berarti kita harus punya andil juga untuk tanah Papua. Apakah kita mampu memberikan sedikit yang kita miliki, bukan berupa materi tetapi pemikiran untuk membangun SDM yang ada di tanah Papua ini untuk menjadi generasi emas di 2045 ke depan. Saya sempat melihat atau menonton juga di YouTube, Bapak Surya Paloh itu mengatakan bahwa dia ingin melihat orang berambut keriting berkulit hitam memimpin Indonesia, dan itu bisa saja terjadi. Itu bisa saja terjadi. Itu semua berawal dari kita. Kita kaum-kaum muda, kaum-kaum intelektual punya andil. Apakah kita hanya sebagai mahasiswa seperti yang dikatakan senior bahwa kita hanya mahasiswa kupu-kupu yang pergi ke kampus lalu pulang ke rumah, kampus lalu pulang ke rumah, atau kita berkecimpung di dalam dunia organisasi untuk menambah ilmu kita. Maka dari itu organisasi ini tempat di mana kita menimba ilmu, belajar bersama. Kita berawal dari nol, tidak berawal dari tidak tahu apa-apa. Jadi mari kita bersama-sama belajar dalam organisasi ini untuk memajukan organisasi ini. Mungkin begitu saja. Kita menghadapi situasi yang tidak penting dan tidak mendesak. Tidak penting dan tidak mendesak. Seperti apa misalnya? Kita menghabiskan waktu dari pagi, siang, sore, malam nonton drama Korea. Kita menghabiskan waktu dari pagi, siang, sore, malam nonton YouTube. Atau kita habiskan waktu kita dari pagi, siang, sore, malam gosip dengan tetangga misalnya. Itu tidak penting, tidak mendesak. Tapi kita menghabiskan waktu kita saat ini sebenarnya. Otomatis bahwa tujuan kita yang akhir itu akan terhambat sedikit. Kita mengalami kekurangan waktu. Itu matra ketiga. Lalu ada matra yang keempat. Penting dan tidak mendesak. Nah, matra keempat inilah yang harus kita fokuskan. Penting dan tidak mendesak. Seperti apa? Saya masuk kuliah semester 1. Goal saya 4 tahun harus selesai. Itu penting. Tapi kan tidak mendesak. Artinya saya memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan diri, untuk memperkaya diri, untuk mengembangkan potensi diri saya. Nah, pada matra keempat inilah yang harus menjadi fokus kita sebagai teman-teman muda tentunya. Pada matra kedua tadi, yang tidak penting tapi mendesak, itu harus dihindari atau diminimalisir lah paling tidak. Kalau bisa dihindari. Yang penting tapi mendesak. Nah, itu harus dihindari. Lalu pada matra yang tadi, yang ketiga, yaitu tidak penting, tidak mendesak, ya kalau bisa dikurangi lah. Misalnya kita nonton drama Korea misalnya dari pagi, siang, sore, malam, kalau bisa cukup nonton misalnya sore saja.
supaya waktu kita yang lain itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, yang bisa mengembangkan potensi diri kita. Seperti itu contohnya. Lalu jangan lupa, hal yang paling penting itu adalah asal agar gaji. Apa istilahnya? Serpent the soul. Gergaji itu harus terus diasah, atau parang itu harus terus diasah, sehingga ketika kita memotong pohon, pohon itu bisa tertebang dengan waktu yang efektif. Ada sebuah kisah di sebuah kampung, ada seorang bapak. Bapaknya dia memotong pohon itu dari pagi, siang, sore, malam, belum selesai-selesai. Lalu tetangganya datang. Bapak, kenapa kah itu tidak gergaji dulu itu, tidak asah dulu itu parang kan? Lalu bapak ini mengatakan, saya tidak punya waktu. Saya harus cepat-cepat memotong pohon ini. Lalu kemudian jawaban dari tetangganya itu, justru harusnya bapak asah gergaji ini. Habiskan waktu cukup 1 jam, 2 jam untuk asah gergaji ini. Supaya ketika bapak memotong pohon, hasilnya lebih optimal. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai teman-teman muda. Kita kuliah, kita sekolah. Setelah itu, ketika kita pulang ke daerah kita masing-masing, kita mengabdi, kita dimintai untuk mengerjakan ini, itu, kita sulit. Kenapa? Kita kekurangan jam terbang, terlalu banyak teori. Kita membutuhkan penyeimbang. Kita butuh diasah kemampuan kita. Ya melalui organisasi ini misalnya. Melalui organisasi itu penting untuk mengasah kemampuan kita, kemampuan teknis lainnya. Itu sangat penting. Jadi ketika kita sudah selesai nanti, sekolah misalnya sudah selesai belajar, ketika kita mengabdi dalam kehidupan bermasyarakat, tidak ada gap antara teori dan tindakan praktis, karena praktisnya itu sudah diimbangi dengan kehidupan berorganisasi, dengan kita mendalami atau mengeksplorasi kemampuan-kemampuan teknis lainnya. Nah, seperti itu sih. Ya, kira-kira mungkin itu 1-2 hal dari saya ya. Oh ya, ada satu lagi saya lupa, ada hal-hal yang bersifat informatif. Ini setiap tahun nih Kominfo membuka sekitar 1000 program digitalan. Jadi mulai dari yang paling basic, intermediate, menengah, dan advance. 3 level ini. Nah, mungkin teman-teman nanti mungkin saya bisa share nanti mungkin ke Ade Stephen, misalnya ada pembukaan pelatihan itu saya akan sampaikan. Misalnya kalau kita mulai dari taraf basic tidak jadi soal. Taraf basic itu biasanya itu berhubungan dengan bagaimana misalnya memanfaatkan teknologi secara baik, secara bijak, dan lain sebagainya. Menggunakan teknologi sebagai marketplace misalnya. Kita diajar untuk bagaimana membuat produk-produk dan memasarkannya secara online. Bagaimana menciptakan engagement dari publik. Kalau kita hanya posting, lalu yang like cuma 1-2, ya tidak mungkin tercipta engagement. Nah, itu ada tekniknya, itu yang paling basic. Lalu yang kedua itu intermediate. Itu sudah menyangkut hal-hal yang bersifat misalnya database dan lain sebagainya. Lalu yang berikut advance itu sudah masuk ke level yang lebih tinggi sih. Sebenarnya kalau ini cocok untuk teman-teman yang suka dengan dunia perkodingan. Nah, level ketiga ini kita sangat membutuhkan pada saat Indonesia emas nanti. Kenapa? Karena pada saat ini mungkin kita masih berada pada industri 4.0. Tetapi pada Indonesia emas pada tahun 2045 bukan lagi pada 4.0, tapi harus sudah masuk pada realitas 5.0. Kita harus sudah mencapai masyarakat 5.0 dengan sistem database. Kita membutuhkan itu sih untuk mengembangkan marketplace digital dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Jadi misalnya mulailah dengan kelas basic, lalu intermediate, lalu advance, kita pelan-pelan. Dan kita optimis sih sebenarnya. Kalau misalnya kita berhasil menciptakan 1000 orang digitalan setiap tahunnya, dan otomatis hal ini akan terus meningkat. Dan orang-orang yang sudah menjadi seorang digitaler ini ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka juga bisa menyebarkan kebaikan ini. Ya sama seperti filosofi air, ketika kita menitikkan di tengah, dia akan menyebar ke samping. Itu sih sebenarnya. Saya sharing sedikit terkait pengalaman saya ketika berada masuk dalam Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin ini bisa mengajak teman-teman semua, saat ini kita lagi tes CPNS, mungkin ada di antara teman-teman kalau saat ini sedang berproses untuk masuk CPNS Kemenkumham, mungkin bisa nanti hubungi saya, nanti kontak saya
saya akan bagikan supaya kita akan ini berbagi. Saya mengalami bahwa kalau kita anak-anak muda, kita tidak belajar, kita tidak membaca, kita tidak melihat perkembangan saat ini sama sekali kita akan tertinggal. Tertinggal dalam artian kita tidak bisa memiliki apapun yang diharapkan. Mungkin orang tua kita saat kita menjadi mahasiswa, kita diharapkan untuk ya besok ini harus menjadi orang yang memang benar-benar bisa berguna untuk mereka dan membanggakan. Nah, ketika saya masuk di Kementerian Hukum dan HAM, saya adalah seorang anak kampung dari Adonara. Mungkin di sini, di dalam sini ada dari Adonara, ada Metal. Tahu kita di sana situasinya seperti apa, kita mengharuskan kita untuk merantau. Tapi tidak sekedar merantau. Saya saat datang ke Papua 2007, saya benar-benar mau belajar. Akhirnya kita bekerja, masuk di Uncen, dan banyak hal yang saya pelajari. Saya tidak sekedar menjadi mahasiswa kupu-kupu yang tadi disampaikan, tetapi bagaimana menjadi mahasiswa yang berguna. Nah, saya mulai mengikuti organisasi-organisasi, BEM, MPM, belajar menjadi Master of Ceremony, dan saat ini saya bisa melakukan itu. Artinya, sebagai anak muda kita punya semangat untuk belajar. Dan ketika masuk CPNS, saya berusia pas 28 tahun, itu pas masuk dengan SMA, dan itu pas mentok. Kalau saya tidak lulus, ya sudah, saya mungkin dengan pekerjaan lain. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa kecerdasan yang komprehensif, yakni produktif inovasi. Kita harus seorang muda, kita selain cerdas, kita harus inovatif. Dan di kantor kita saat ini, Pak Menteri sedang memerintahkan untuk kita harus bentuk tim inovasi. Untuk apa? Tim inovasi ini untuk berpikir lebih maju, bergerak lebih maju, selangkah lebih maju, untuk menghasilkan sebuah ide-ide baru, ide-ide kreatif untuk membangun organisasi. Ya, contohnya banyak hal. Kita di Kementerian Hukum dan HAM itu mengemban 11 unit eselon 1 yang dikerjakan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. 11 unit eselon 1 itu. Nah, saya posisi di bagian divisi administrasi yang benar-benar untuk menopang divisi-divisi lain. Kami ada 4 divisi, mungkin sedikit saya mengenalkan. Divisi keimigrasian itu menangani soal orang asing yang keluar masuk. Kemudian divisi pemasyarakatan itu menangani lapas seluruh Papua. Kita memiliki sekitar 19 UPT, pemasyarakatan ada 14 sekian, dan 4 kantor imigrasi. Nah, ini kita membutuhkan anak-anak muda yang kreatif, anak-anak Floba Mora, anak-anak Papua yang mari kita mengajak untuk bergabung. Tentunya harus yang punya intelek. Artinya dia yang mau berjuang, dia yang mau belajar. Ya. Dan saat ini nanti adik-adik mungkin ada yang mengikuti tes. Sekarang ini menggunakan CAT, Computer Assisted Test. Dan teman-teman, untuk kita yang orang Papua, juga teman-teman yang dari Floba Mora akan mengikuti. Kalau untuk orang Papua, itu diberikan kekhususan dari Pak Menteri sendiri atas telaahan dari kepala kantor yang ada di sini. Nah, anak-anak muda ini harus mempersiapkan diri untuk menghadapi CAT tadi. Banyak kita yang tidak lulus gara-gara tidak lulus di CAT. Ya, mungkin ini yang saya perlu ingatkan. Ini saya lebih ke sharing, Pak Moderator, bagaimana teman-teman ini mau giat untuk belajar. Dan di Kementerian Hukum dan HAM saat ini memang benar-benar menggunakan sistem itu dan banyak menghasilkan orang-orang muda yang pintar. Saya pikir saat ini sangat adil bahwa kita tidak melalui karena ini bapaknya Kak Kanwil, anaknya langsung masuk saja Kementerian Keluarga yang seperti dulu selalu dilakukan. Tapi sekarang sudah berbeda. Maka dari itu teman-teman mahasiswa yang sudah barusan lulus, mari kita persiapkan diri. Apalagi kalau kita berbicara
2045 ke depan, saya pikir umur-umur kita sekarang mungkin ada yang nanti ke situ sudah usianya 40 tahun, mungkin sekitar 50 tahun. Sama seperti kalau saya di 2044, saya pas 58 tahun, dan itu pas usia pensiun. Nah, mereka yang bayi atau yang baru lahir saat ini, mereka itulah yang usia-usia pensiun. Nah, tugas kita, peran-peran kita ini apa untuk anak-anak ini? Nah, mungkin kita sudah berkeluarga, anak-anak kita itu kita bentuk seperti apa? Terutama karakternya. Nah, kita juga anak-anak muda perlu juga untuk mencapai generasi masa depan Indonesia. Ada dua hal. Yang kedua itu damai dalam interaksi sosial dan berkarakter yang kuat. Artinya kita harus bangun komunikasi yang baik dengan siapa saja. Kita bentuk diri kita untuk bagaimana kita harus bersosialisasi dengan orang, menimba pengalaman dari orang lain, menimba ilmu dari orang lain. Kita jangan menutup diri. Dan yang berikut itu kita harus sehat, artinya menyehatkan dalam interaksi dengan alam maupun dengan sesama kita. Kita harus sehat dalam keadaan pandemi seperti ini. Jadi, walaupun di tengah masa sulit, kita tetap, anak-anak muda Flobamora, saya ngajak untuk mari kita tetap berinovasi, mari kita tetap belajar. Kalaupun ada webinar-webinar yang akan disiapkan untuk ke depan, nantinya kita akan mengikuti sosialisasi apapun, kita perlu memberikan diri kita untuk bergabung. Yang kemudian, kita juga benar-benar harus bersiap untuk menjadi anak-anak Flobamora yang memang benar-benar berkarakter seperti apa. Ya, kita harus banyak melibatkan diri dengan orang-orang tua kita di sekitar kita. Kita harus banyak belajar. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, tetapi nanti berkembang kita sharing seperti apa, atau ada teman-teman yang ingin menanyakan soal di Kementerian Hukum dan HAM seperti apa, yang ingin mau bergabung, ataupun hal-hal yang akan kita sharing bersama, saya pikir nanti akan berjalan. Mohon maaf saya belum siapkan materi karena sampai saat ini tadi terakhir saya dampingi Pak Kakanwil, kami bertemu Pak Bupati Paniai, dan rencana kami akan ke sana untuk beberapa agenda yang sudah disiapkan, dan sampai saat ini saya masih harus monitor untuk dan juga bahwa sumber daya manusia akan melemah ketika semuanya dipekerjakan teknologi. Bagaimana solusinya agar hal ini bisa berjalan baik? Lalu bagaimana pemerintah saat sekarang, terlebih khusus kita di bagian timur, jadi ketertinggalan dari perkembangan teknologi ini? Kira-kira alasannya apa? Sampai jujur saja bahwa di daerahnya saya sekarang masih belum mengenal yang namanya jaringan-jaringan sekarang. Sementara yang di daerah-daerah Jawa sana sudah berbasis bahkan mau hadapi 5.0. Sementara kita yang di sana masih belum ada jaringan sama sekali. Nah, bagaimana sikap pemerintah agar hal ini secara adil? Pemerintah ketika membawa sebuah perubahan itu harus secara merata, tanpa harus melihatnya dari sisi kotanya saja, tetapi harus dipertimbangkan bagaimana. Ya, langsung kepada pertanyaan. Karena daerah-daerah pelosok, kira-kira bagaimana pandangan kakak terhadap perkembangan teknologi sekarang yang hanya berpatokan pada daerah kota saja? Terima kasih kakak. Baik, terima kasih untuk adik penanya, adik Amin Rais. Saya langsung berikan kesempatan kepada kakak Robert Yewen untuk menjawab. Waktu saya berikan 1 menit untuk menjawab. Baik, kakak, silakan. Baik, saya sendiri lagi menulis buku dengan profesor dari UI, Profesor Bambang ya, Sergi. Dia mantan dekan Fakultas Sosial Politik. Kami menulis buku berjudulnya digitalisasi dan kesenjangan baru di Papua. Buku itu menceritakan tentang bagaimana perkembangan digitalisasi di Papua, salah satunya misalnya Palaparing yang sampai sekarang ini belum jalan juga. Artinya pemerintah menjanjikan Palaparing, tapi sampai sekarang tidak berjalan, belum merata gitu dirasakan. Tidak hanya misalnya di daerah
seperti ada yang Rais bilang di daerah NTT, tidak hanya apalagi di Papua. Kita belajar dari kasus di mana internet mati secara tiba-tiba baru-baru ini, gitu. Kita belajar bagaimana di titik-titik tertentu internet bisa jalan, 4G ya, 4G jalan, gitu. Lalu orang berbondong-bondong menikmati, siang malam tidak tidur, yang penting mereka menikmati. Bagaimana bisa buka WhatsApp, buka media sosial untuk berinteraksi meskipun hanya sebentar misalnya. Bahkan ada yang mungkin bisa pulang subuh gitu, hanya untuk bertahan. Para mahasiswa misalnya mengerjakan tugas harus sampai subuh di situ. Ini sebuah realita yang menurut saya, ya bagaimana kita mau mencapai bonus demografi kalau mau mencapai bonus, apa istilahnya, kita mau mencapai Indonesia emas, kalau fasilitas internet kita saja, aduh mama sayangnya, kata siapa? Abdur. Komika, siapa namanya? Abdur Razak. Abdur. Ini ya kita tidak bisa pungkiri begitu. Ini realita yang terjadi gitu. Saya bawa mahasiswa waktu itu KMK Multekes dan KMK Uncen ke Kampung Yuruf di distrik Yafi di Kerom. Saat internet mati total di wilayah kota, tapi di Yuruf nampaknya 4G itu aktif sehingga perjalanan 6 jam para mahasiswa mereka merasa lega ketika mereka melihat HP-nya mereka itu 4G itu nampak gitu. Bagaimana mereka di kampung sana 4G jalan gitu, sampai kita di kota itu kita tidak bisa bayangkan 4G lelet, tidak bisa jalan, tapi di kampung bisa akses. Ini kan saya pikir sesuatu hal yang sebenarnya ya kita mau bilang diskriminasi juga tidak, ya kita mau bilang setengah hati juga tidak begitu. Artinya ya kalau kita ingin Indonesia emas, kita ingin generasi itu emas, maka segala fasilitas harus disiapkan gitu. Segala sarana prasarana harus difasilitasi. Internet harus bagus, jaringan harus bagus, sehingga anak-anak di kampung juga bisa mengakses internet. Kita yang di kota saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta dari teman-teman Papua, ini luar biasa. Saya bersemangat sekali teman-teman boleh bergabung di karena kita ini Melanesia. Saya sangat berterima kasih, dan ketika saya menjadi ASN di Kanwil, termasuk saya sudah banyak membantu teman-teman Papua untuk, bahkan saat ini saya sedang mendampingi salah seorang anak serui dari Bisai untuk Politeknik Pemasyarakatan, dan saat ini saya sedang membimbing. Ada beberapa yang sudah lulus. Dan teman-teman mungkin webinar kita, teman-teman Papua, mari kita sama-sama berkontribusi. Saya mengajak sekali dengan hormat sebagai pembina, mari kita belajar. Kita belajar, dan teman-teman dari Flobamura bersama Pak Frans Leta dan juga Pak pengurus-pengurus PMFJ, saya berharap, dan saya sekali lagi saya mengucapkan banyak sekali terima kasih. Dan saya Kakanwil saya orang Papua, dan saya banyak belajar dari beliau. Dan satu hal yang saya mau sampaikan sebagai pesan penutup, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat abang saya, Abang Rahmartin, yang beliau juga banyak memberi motivasi kepada saya, mengajak saya untuk terlibat pertama di KMK itu Pak abang saya, Abang Rafin, sehingga pada hari ini saya boleh bisa tampil berbicara di depan, tampil saat ini, dan banyak hal yang saya rasakan ketika kita berorganisasi. Dan sebagai akhir kata, terima kasih banyak buat pengurus yang sudah mempercayakan. Mungkin banyak hal yang penyampaian materi ada banyak kekurangan, tetapi tentunya kita masih dalam proses belajar, dan teman-teman semua saya berharap untuk kita terus belajar, kita terus punya niat untuk mau berubah, karena kita lah diharapkan untuk peradaban baru Papua, peradaban baru NTT, Flobamura di tangan-tangan kita inilah. Dan satu kata di terakhir, mari saya mengajak kita semua bekerja untuk jangan meninggalkan mata air, tetapi mari kita tinggalkan air mata kehidupan untuk adik-adik kita, untuk generasi-generasi berikut, bagaimana kita menghadapi ke 2045. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Rekan MC, terima kasih untuk waktunya, dan selamat malam.
Salam sehat untuk kita semua, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga Tuhan memberkati kita dan kita semua terhindar dari pandemi COVID-19 dan kita semua sehat dan selamat. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Kakak Meta mana? Oh, dikasih kesempatan buat Kakak Meta untuk menutup kegiatan ini dengan sebuah puisi. Waktu dan tempat kami berikan.